Siapa Delano Ladan, penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia, Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram @footballindonesia. Meski begitu, respons Ladan masih simpang siur. Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor. Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erick Thohir. Ladan bahkan meminta Erick agar segera merespons pesan tersebut. Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya. Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda, Feyenoord Rotterdam, dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan TOP-OS di Liga 2 Belanda. Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah klasemen, pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak 1 gol dalam 9 penampilannya bersama TOP-OS. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu. Ia menyeberang ke sejumlah tim seperti HA Glandia dan terakhir ADO Den Haag. Karier profesionalnya pun dimulai di ADO Den Haag, namun ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol. Ladan lantas dipinjamkan ke TOP-OS lalu diangkut secara gratis oleh SC Cambuur. Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan. Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh TOP-OS kali ini secara permanen. Pemain keturunan kelas Eropa di Liga Inggris bisa jadi solusi lini depan timnas Indonesia, tetapi sulit dinaturalisasi. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Maitland Manhoef yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Maitland Manhoef merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Sebagai pemain, Maitland Manhoef memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Maitland Manhoef di depan gawang, terutama saat masih membela Vitesse Arnhem. Maitland Manhoef musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City. Memiliki potensi untuk menjadi bintang masa depan, Federasi Sepak Bola Belanda tidak ingin pemain potensialnya itu bergabung dengan negara lain. Dia sudah memiliki 7 caps bersama timnas Belanda U21 dengan catatan 7 gol dan 2 assist untuk Jong Oranje. Pemain kelahiran Boomster pun sudah dilibatkan dalam ajang Piala Eropa U21 dan kualifikasi Piala Eropa U21 bersama timnas Belanda Junior. Meski belum debut bersama tim senior, peluang Maitland Manhoef untuk dinaturalisasi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia cukup sulit. Situasi Maitland Manhoef sama seperti yang dialami oleh calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Maarten Paes. Pemain FC Dallas ini terhambat proses naturalisasinya karena bermain di timnas Belanda U21 dalam kompetisi resmi saat usianya sudah 22 tahun. Kendati demikian, peluang untuk menaturalisasi Maitland Manhoef tetap ada meski harus dikatakan sangat sulit. Selain terbentur aturan tersebut, usianya yang masih 22 tahun membuat Maitland Manhoef berpeluang dipanggil ke tim senior Belanda. Manhoef dinaturalisasi, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang sudah teruji di Eropa. Potensi yang dimiliki Maitland Manhoef sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pengalaman dan skill yang ia dapatkan dari bermain di liga-liga top Eropa bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah daya serang dan kreativitas permainan tim, serta membawa warna baru yang dapat memperkuat skuad Garuda.
Keuntungan naturalisasi Miljan Manhoef. Pengalaman bermain di Eredivisie dan Championship Inggris tentunya membawa banyak keuntungan, baik dari segi teknis maupun mentalitas. Manhoef juga memiliki fleksibilitas posisi sehingga dapat memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi pelatih Shin Tae-yong. Dengan kemampuan serba bisanya, Manhoef bisa mengisi beberapa posisi yang mungkin dibutuhkan oleh tim, memberikan kedalaman skuad yang lebih baik. Tantangan dalam proses naturalisasi. Namun proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Selain persyaratan administratif, Manhoef juga perlu menunjukkan komitmen kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Keputusan ini bukan hanya soal formalitas, tetapi juga kesiapan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda dan berjuang bersama dalam kompetisi internasional. Mengingat pengalamannya yang luas di Eropa, Manhoef perlu memastikan bahwa ia dapat beradaptasi dengan baik dalam tim dan kultur sepak bola Indonesia. Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan timnas Indonesia tak gentar. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, Timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Tim Merah Putih akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang. Bergabung dalam grup C, perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Tak terlepas dari itu, melihat lawan-lawan skuad Garuda akan jadi kesempatan bagus buat timnas Indonesia. Persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka. Pasalnya, saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, ada peluang lain. Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengaku menargetkan timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat. Hasil didikan Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand pada bisa kalahkan Jepang dan Australia. Kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Gelandang andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand pada bisa kalahkan Australia dan Jepang. Kekuatan hebat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong membuat Marcelino Ferdinand sangat pada bisa meraih hasil maksimal di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Penggemar timnas Indonesia memang sangat ketar-ketir melihat calon lawan timnas Indonesia di grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Bukan tanpa alasan, pasalnya timnas Indonesia satu grup dengan timnas Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Cina. Masih ada Bahrain yang juga bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Ini membuat harapan penggemar timnas Indonesia untuk melihat Shin Tae-yong dan skuad asuhannya lolos ke Piala Dunia 2026 mulai mengecil. Penggemar timnas Indonesia sepertinya tidak percaya diri dengan skuad timnas Indonesia dan lawan-lawannya yang akan mereka hadapi. Namun hal ini berbeda dengan kepercayaan diri dari salah satu bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Mantan pemain Persebaya tersebut sangat percaya diri bahwa dia dan pemain timnas lainnya bisa mengalahkan seluruh lawan-lawannya di grup C. Tidak peduli saat lawan Jepang, Australia, atau bahkan Arab Saudi, Marcelino akan mencoba mengalahkan mereka semua. Kepercayaan diri Marcelino Ferdinand ini merupakan buah pelatihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Pasalnya, Marcelino Ferdinand sudah dekat dengan Shin Tae-yong sejak umurnya masih 17 tahun. Shin Tae-yong sudah memberikan dampak positif pada mental anak-anak asuhnya, khususnya Marcelino Ferdinand. Sehingga tidak mengherankan jika Marcelino Ferdinand sudah tidak takut untuk melawan tim hebat seperti tim sekelas Jepang dan Australia. Mengenal Jenson Salt, pernah masuk radar Fabrizio Romano dan diinginkan Shin Tae-yong bela timnas Indonesia. Nama Jenson Salt mencuat sebagai pemain yang diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Yang menarik dari Jenson Salt, dia pernah masuk dalam radar transfer Fabrizio Romano. Wacana naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Lalu belakangan muncul nama Jenson Salt.
Pemain 20 tahun itu disebut oleh anggota ex-Co PSSI Hassani Abdul Ghani sebagai sosok yang sangat diinginkan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa sih Jang Song-seol? Jang Song-seol diketahui punya keturunan Indonesia dari kakeknya. Kabar yang beredar, kakek Jang Song-seol berasal dari Ambon. Namun belum ada konfirmasi resmi soal kabar itu. Awalnya, Shin Tae-yong ingin Jang Song-seol masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Selain Jang Song-seol, ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang ingin dinaturalisasi untuk Piala Dunia U20. Indonesia kemudian batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Proses naturalisasi Ivar Jenner tetap berjalan. Sedangkan sejak awal Jang Song-seol belum bersedia untuk membela timnas Indonesia saat bergabung dengan tim kelompok usia NEC Nijmegen. Setelah itu dia pindah ke PSV Eindhoven, salah satu klub elit di Belanda. Jang Song-seol tampil cukup menonjol bersama PSV. Setelah performa apik yang ditampilkan, Sunderland membuat penawaran transfer untuk Jang Song-seol. Dia dibeli dengan harga 2 juta pada awal musim 2023. Harga yang cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Fabrizio Romano tentu bukan nama asing lagi. Jurnalis asal Italia itu acap kali memberi informasi transfer pemain-pemain penting. Nah, Romano pernah memantau saga transfer Jang Song-seol. Romano 2 kali membuat cuitan tentang Jang Song-seol di akun Twitter miliknya. Romano menyebut Jang Song-seol sempat diminati Burnley yang bermain di Premier League. Namun tawaran Burnley dengan nilai 1 juta dengan add-ons senilai 1 juta ditolak oleh kubu PSV.